Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto membatalkan keputusan mutasi Letjen Kunto Arief Wibowo. Namun hanya sehari mutasi diterbitkan, keputusan tiba-tiba dibatalkan. Sebelumnya Panglima Jenderal TNI Agus Subianto rotasi mutasi terhadap 237 perwira tinggi TNI. Letjen Kunto masih memegang jabatan Pangkogap Wilhan I. Dia pun batal digeser menjadi staf khusus Kasat. Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen Kristo Mesianturi mengungkapkan alasan pembatalan mutasi Letjen Kunto dan 6 pati TNI lainnya. Setelah Kep dikeluarkan, Kep 554 Romawi tahun 2005 tanggal 29 April 2022, ternyata dari rangkaian gerbongnya, rangkaian yang harus berubah mengikuti alurnya Pak Kunto itu, ada beberapa yang memang belum bisa bergeser saat ini. Ya, sehingga diputuskanlah untuk meralat atau menangguhkan rangkaian itu. Dan dikeluarkanlah Kep 554A dari 4 Romawi 2025 tanggal 30 April dengan rangkaian yang lainnya. Jadi kan sidang wanjakti kan biasanya bersidang itu untuk 3 bulan ke depan. Jadi ada rangkaian-rangkaian yang sudah disiapkan, yang memang harus ada yang pensiun, ada yang harus bergeser. Nah, nanti apabila sudah mendekati harinya, akan kita konfirmasi lagi siapa-siapa yang memang harus bisa bergeser. Nah, itu jadi perubahan saat ini hanya untuk mengakomodir adanya beberapa pati dalam rangkaian Pak Letjen Kunto itu belum bisa bergeser karena memang ada tugas-tugas yang masih harus diselesaikan oleh mereka dihadapkan dengan perkembangan situasi saat ini. Sebelumnya sejumlah pihak mengaitkan mutasi Letjen Kunto dengan aktivitas ayahnya Tri Sutrisno, Wakil Presiden ke-6 periode 1993 hingga 1998, bersama Forum Purnawirawan TNI Polri agar mengevaluasi Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Forum Purnawirawan Prajurit TNI ini yang dipimpin Jenderal Purnawirawan TNI ini menyampaikan pernyataan sikap berupa 8 tuntutan, mulai dari kembali Undang-Undang Dasar 45 sebagai tata hukum politik pemerintahan. Kedua, mendukung Asta Cita atau program kerja Kabinet Merah Putih, kemudian mereshuffle Kabinet Merah Putih yang diduga terlibat korupsi hingga mengevaluasi Wakil Presiden Rakabuming Raka. Tim Liputan Ainis melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui lebih jelas terkait pembatalan mutasi Letjen Kunto Arief Wibowo, sudah terhubung dengan kami Brigjen TNI Kristo Mesianturi, Kepala Pusat Penerangan TNI. Halo, selamat malam Pak Kristo Mei. Selamat malam, Mbak. Kabar? Baik, alhamdulillah. Pak Kristo Mei, banyak pihak ini yang mengaitkan mutasi Letjen Kunto ini sebagai Pangkogap Wilhan I ada hubungannya dengan tuntutan Forum Purnawirawan yang mengevaluasi Gibran sebagai Wapres, di mana salah satunya ini kan ditandatangani oleh Pak Tri Sutrisno yang notabene-nya adalah ayah dari Letjen Kunto. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, jadi dengan keluarnya Kep 554 Romawi 2025 tanggal 30 April 2025 sebagai ralat dari Kep 554 Romawi 2025 tanggal 21 April itu tidak terkait dengan apa yang dituduhkan atau apa yang dikaitkan dengan perihal orang tuanya dari orang tua Letjen Kunto. Ya, jadi ini murni hasil dari pembahasan Dewan Jabatan dan Kepangkatan Perwira Tinggi TNI, ya. Tidak terkait dengan hal di luar eksternal TNI. Jadi ini betul-betul memang dari rangkaiannya Letjen Kunto tadi ada 6 pati lagi di bawahnya yang memang ternyata setelah disampaikan atau setelah dikeluarkan Kep tadi ternyata belum bisa bergeser, dikaitkan dengan ada tugas-tugas tertentu yang memang harus diselesaikan oleh pejabat perwira tinggi yang bersangkutan, dikaitkan dengan perkembangan lingkungan strategis berkaitan dengan adanya perubahan situasi saat ini. Yang perlu diingat bahwa kan Letjen Kunto sebelum ini adalah menjabat sebagai Pangkogap Wilhan I, kemudian ada Laksamana Hersan juga sebagai Pangko Armada 3 di situ, ya. Semuanya memang berada di daerah-daerah konflik, ya. Jadi artinya ada tugas-tugas tertentu yang memang belum bisa diselesaikan dan harus diselesaikan oleh pejabat yang lama, sehingga Panglima TNI beserta kepala staf angkatan yang ada mengambil langkah untuk mengeluarkan Kep sebagai ralat dari Kep 554
garis miring 4 Romawi 2024 tadi. Jadi tidak terkait dengan yang lain-lain itu, Mas, yang di luar dari internal TNI. Demikian, Mbak. Baik, kalau kita baca komentar di media sosial nih Pak, banyak yang beranggapan mutasi ini ada unsur politisnya. Karena yang jadi penggantinya adalah Laksda Hersan, yang kebetulan juga ini merupakan mantan ajudan dari Pak Jokowi. Tanggapan Anda seperti apa nih Pak? Ya, boleh-boleh saja. Artinya orang berpendapat demikian. Di kalau kata orang Jawa, dipas-paskan gitu ya. Karena memang kebetulan kok ya Pak Hersan adalah mantan dari ajudannya Pak Jokowi, kemudian Pak Kunto, putra dari Pak Trisutrisno. Artinya ya kok ya kebetulan gitu. Boleh saja orang berpendapat, tapi yang perlu kami jelaskan di sini bahwa keputusan yang diambil sidang Dewan Jabatan dan Kepangkatan TNI tadi sudah berdasarkan sesuai dengan sistem meritokrasi, sesuai dengan kapabilitas, sesuai dengan kapasitas, kemudian dikaitkan dengan kebutuhan organisasi dan secara proporsionalitas dan profesionalitas yang bersangkutan. Demikian, Pak. Baik. Kalau yang jadi pertanyaan juga nih Pak, selang sehari mutasinya dianulir, publik juga kan bertanya-tanya ini ada apa sebetulnya, dan lazim tidak apa sebetulnya pembatalan mutasi hanya dalam waktu 1 hari seperti ini? Ya, jadi kan setelah CAP itu dikeluarkan tanggal 29 April, dan sudah terlanjur dikeluarkan, ternyata ada saran dari bawah lagi, dari staf kepada Panglima TNI, bahwa rangkaiannya Letjen Kunto ini, 6 pati di bawahnya, belum bisa bergeser saat ini, gitu ya. Jadi sehingga kalau satu tidak bisa bergeser, maka yang lain pun rangkaian tidak bisa bergeser. Oleh karena itu digantikan oleh rangkaian yang lainnya. Ingat, dalam sidang Wanjakti itu, tidak hanya untuk 1 bulan ke depan yang kita rapatkan, tapi 3 bulan ke depan sudah dirapatkan. Siapa-siapa yang akan pensiun, siapa yang kemarin meninggal, harus segera diisi posisinya. Nah, nanti ketika misalnya bulan Mei atau bulan Juni yang akan datang ada yang pergeseran lagi, itu akan dikonfirmasi apakah itu sesuai dengan hasil sidang Wanjakti yang kemarin, atau ada perubahan dikaitkan dengan kebutuhan organisasi, dikaitkan dengan tugas dan perkembangan lingkungan situasi hari ini. Gitu, Mbak. Baik. Kemudian Pak Christomey, kalau misalnya kita dengarkan tadi pernyataannya kan ada beberapa pati yang belum bisa digeser gitu. Nah, ini kan berarti sebelumnya udah ada pertimbangan kalau untuk menggeser atau untuk memutasi Letjen Kunto, ini kan harusnya ada pertimbangan sebelumnya, ini seperti tidak matang, atau seperti apa dinamika yang terjadi di tubuh TNI sehingga mutasi ini dibatalkan, Pak? Ya, namanya dinamika ancaman, perkembangan situasi kan bisa saja setiap saat berubah. Tidak perlu menunggu waktu harus berhari atau berbulan-bulan. Dalam hitungan jam pun bisa berubah. Makanya kalau di TNI ada 5 menit menentukan istilahnya. Nah, jadi kan itu wajar-wajar saja, dan ini kan artinya juga berdasarkan sidang Dewan Jabatan dan Kepangkatan Perwira Tinggi TNI yang dipimpin oleh Panglima TNI beserta para kepala staf angkatan, diikuti oleh para asisten personalia angkatan yang memang betul tahu tentang pola pemilihan karir prajurit TNI ya. Nah, kemudian apabila memang setelah dikeluarkan skep itu ternyata ada masukan lain ya dari staf maupun dari bawah terkait dengan tugas-tugas yang memang hari ini perlu diselesaikan oleh para pati tadi sehingga belum bisa bergeser secara cepat, maka diambillah suatu keputusan oleh Panglima TNI untuk menunda atau merevisi atau meralat dari cap yang sudah dikeluarkan tadi. Gitu, Mbak, kira-kira. Baik, berarti dapat dipastikan ini tidak ada unsur politis dalam mutasi Letjen Kunto, dan isu ini kan juga bisa dibilang membuat kepercayaan publik terhadap TNI tergerus dengan banyaknya pendapat politisasi TNI. Kemudian langkah dari TNI selanjutnya seperti apa, Pak? Tidak ada politisasi dalam hal ini murni karena sistem meritokrasi, sistem pola pemilihan karir TNI. Jadi biarkanlah TNI juga untuk mengurusi urusan internal dalamnya ya, jangan dikait-kaitkan dengan politis. Artinya tidak semua yang diputuskan itu bisa justru di sinilah supremasi sipil kita menurut bahwa oh ini urusan internal dalamnya TNI ya biarkan kami untuk urusan si A jadi ini, si B jadi ini, kan tidak mengganggu hal-hal lain. Ini hanya bukannya dalam pembinaan tubuh organisasi TNI sendiri ya. Itu yang perlu disampaikan bahwa percayalah pada kami, pada TNI, bahwa keputusan yang kami ambil adalah berdasarkan karena proporsionalitas, profesionalitas ya, dan pola pemilihan karir prajurit yang bersangkutan tidak dikaitkan dengan politisasi politis yang lainnya gitu ya. Dan kenapa misalnya ancaman apa tugas apa yang tidak bisa kami sampaikan ini, ada ancaman apa misalnya di Koarmada 3 tempatnya Pak Hersan misalnya di Papua, ada ancaman apa di Kogapilhan 1 tempatnya Pak Kunto misalnya. Semua itu adalah sudah menjadikan dasar bahan pertimbangan dari pimpinan untuk mengambil keputusan tadi. Demikian, Pak.
Baik, terima kasih banyak Brigjen Christomey Kapus PNTNI sudah bergabung bersama kami di iNewsroom. Salam sehat selalu Bapak.